subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Kita sudah terlalu lama mendapat kemurahan hati Dono, berkata Warsi sambil merendah. Karena itu seharusnya kami sudah meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan perjalanan, menjelajahi pedukuhan-pedukuhan untuk sekedar mengatasi paceklik yang kejam di daerah kami. Kalian tidak perlu tergesa-gesa, sahut Wirodono. Kalian dapat tinggal di sini sampai kapanpun. Tetapi orang-orang tanah perdikan ini sudah mulai jenuh dengan tontonan yang tidak berarti ini, desis Warsi sambil menundukkan kepalanya. Tentu belum, berkata Wirodono. Cobalah untuk beberapa hari lagi. Tapi jika kalian akan menembus pedukuhan-pedukuhan lain di luar tanah perdikan ini, tapi tetap tinggal di Banjar ini, kami pun tidak berkeberatan. Perjalanan kami akan terlalu jauh, jawab Warsi. Wirodono mengangguk-angguk, namun kemudian katanya, bagaimanapun juga sebenarnya kami akan dapat memberikan tempat sebaik-baiknya pada kalian. Kecuali jika kalian memang sudah tidak lagi memerlukan tempat ini. Warsi mengerutkan keningnya hampir di luar sadarnya. Ia mengangkat wajahnya memandang Wirodono. Namun ternyata bahwa sorot mata Wirodono bagaikan mencekam jantungnya. Sehingga Warsi itu pun dengan serta-merta telah menunduk kembali. Terasa jantung Warsi bagaikan berdegup semakin cepat. Wirodono ternyata seorang laki-laki yang jauh dari yang dibayangkannya. Jika ia datang dengan membawa dendam yang menyala di hatinya, maka berhadapan dengan laki-laki itu, hatinya bagaikan menjadi lembut, sebagaimana hati seorang perempuan. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Namun kemudian Wirodono itu pun bangkit sambil berkata, tanah ini terbuka bagi kalian sampai kapanpun kalian kehendaki. Terima kasih, jawab Warsi masih sambil menunduk. Baru ketika Wirodono melangkah meninggalkannya, maka Warsi itu pun mengangkat wajahnya, memandangi langkah yang tegap menjauhinya. Tapi rasa-rasanya langkah itu meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Dalam pada itu maka waktu kebar pun telah tiba. Bahkan biasanya dilakukan lebih awal, tetapi karena kehadiran Wirodono, maka kebar itu pun terpaksa mundur beberapa saat. Sementara itu di halaman telah banyak anak-anak muda yang datang untuk sekedar melihat Warsi menari meskipun tidak lama. Sekedar untuk menghangatkan badannya dan memberikan sedikit hiburan pada para tetangga. Karena rombongan kecil itu sudah bermalam di Banjar. Seperti biasanya, maka pada saat sirep wong menjelang tengah malam, rombongan itu sudah kembali ke Banjar. Setelah membenahi gamelan dan diri mereka masing-masing, maka orang-orang dari rombongan itu pun mulai beristirahat. Mereka sekedar minum dan makan sebelum mereka berbaring di amben di Serambi Banjar. Malam ini segala-galanya akan selesai, berkata pengendangnya kepada Warsi. Warsi mandanginya dengan sorot mata yang asing. Namun kemudian ia pun mengangguk kecil sambil menjawab, ya, segala-galanya harus selesai. Kita akan berusaha untuk mendapat perhatian para peronda. Mereka harus mengetahui bahwa kita semuanya lengkap berada di sini. Mereka tentu tidak akan mengira bahwa kau telah meninggalkan Banjar dan membunuh Wirodono. Dengan demikian maka atas kematian Wirodono tidak akan dapat dilontarkan tuduhan kepada salah seorang di antara kita di sini, berkata tukang kendangnya. Warsi mengangguk-angguk katanya, baiklah, aku akan pergi.
Tukang kendangnya mengangguk-angguk sementara Warsi telah mengenakan pakaian yang khusus. Sepeninggal Warsi, maka tukang kendang yang berada di serambi itu telah berusaha menarik perhatian para peronda untuk menyatakan bahwa mereka sekelompok kecil itu seluruhnya berada di Banjar. Jika ada yang tidak nampak di antara mereka, itu adalah Warsi yang mendapat sebuah bilik khusus di bagian samping dari Banjar itu. Lewat tengah malam, maka tukang kendang itu telah pergi ke gardu dan menemui peronda yang sedang berjaga-jaga. Katanya, "Kisanak, apakah kami dapat minta minyak kelapa barang setetes?" "Untuk apa?" bertanya peronda itu. "Seorang kawan kami telah menderita sakit. Aku kurang pasti apakah sebabnya. Tadi, ketika kami sedang melakukan kewajiban, agaknya sudah mulai terasa olehnya bahwa badannya kurang enak. Sekarang sakit itu terasa menusuk," berkata tukang kendang itu. "Apanya yang terasa sakit?" bertanya peronda itu. "Semula punggungnya merasa pegal, namun kemudian perutnya menjadi mual," jawab tukang kendang itu. Peronda itu pun mengangguk-angguk lalu katanya, "Coba aku akan menanyakan kepada tetangga terdekat sebelah. Mudah-mudahan mereka mempunyai minyak kelapa barang setetes." "Terima kasih, Kisanak," jawab pengendang itu. Demikianlah maka peronda itu pun telah pergi ke rumah sebelah. Setelah ia menyerahkan tugasnya kepada kawannya, ternyata sebagaimana diminta, maka peronda itu pun telah mendapat minyak kelapa. Meskipun hanya sedikit. Kepada kawannya di regol, peronda itu berkata, "Aku akan menemui mereka di serambi. Kasihan, seseorang di antara mereka sedang sakit." Kehadiran peronda itu merupakan saksi bahwa rombongan pemukul gamelan itu lengkap menunggui seorang kawannya yang sedang sakit. Bahkan ketika seorang kawan peronda itu yang lain datang menengoknya pula, ia pun melihat semua orang berada di serambi itu kecuali Warsi. Namun ketika para peronda itu melihat pintu bilik di bagian samping Banjar tertutup, maka mereka pun menduga bahwa Warsi yang lelah telah tidur lelap di dalamnya. Namun pada itu Warsi telah berada di halaman rumah di depan rumah Ki Gede Sembojan. Untuk beberapa saat ia menunggu. Kadang-kadang Wirodono memang keluar lewat tengah untuk melihat-lihat para peronda atau bahkan pergi ke gardu di bagian lain dari pedukuhan induk itu. Tapi sudah barang tentu hal itu tidak dilakukan setiap malam. "Mudah-mudahan malam ini ya keluar rumah," desis Warsi yang telah beberapa lama menunggu. Sebenarnya lah, tiba-tiba saja pintu peringgitan pun telah terbuka. Seorang laki-laki muda muncul dari balik pintu dan berdiri tegak memandang ke kegelapan. Di pinggangnya terselip sebuah pedang yang tidak terlalu panjang. Berapa saat Wirodono berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia pun telah menghambur turun tangga pendopo rumahnya menuju ke gardu. Warsi mengamati semua gerak Wirodono dengan seksama. Ada semacam gejolak yang sulit dimengerti. Namun kemudian ia menggeram, "Aku harus membunuhnya." Seperti yang diharapkan oleh Warsi, maka Wirodono pun kemudian keluar dari regol halamannya, berjalan menyusuri jalan induk yang sudah sepi. "Akhirnya saat itu datang juga," desis Warsi. "Aku akan mengikutinya, memancingnya keluar pedukuhan dan membunuhnya. Jika perhitunganku tentang kemampuannya keliru, maka akulah yang akan mati. Tapi itu adalah akibat yang wajar dari dendamku yang membakar jantung aku atau Wirodono." Demikianlah maka Warsi pun mengikuti Wirodono tanpa diketahuinya. Warsi yang sudah mengamati jalan-jalan di pedukuhan induk itu mengerti dengan sebaik-baiknya di mana ia harus mulai mancing calon korbannya.
Bagaimana yang direncanakan oleh Warsi, maka ketika Wirodono sampai di sebuah tikungan, maka Warsi telah melompat langsung ke jalan di belakang langkah Wirodono. Ia sengaja membuat langkahnya dapat memanggil Wirodono untuk berpaling. Sebenarnya lah Wirodono terkejut mendengar seseorang melompat ke jalan yang dilaluinya. Dengan serta-merta ia melompat berputar dan dalam sekejap tangannya telah berada di hulu pedangnya. Jantung Wirodono menjadi berdebar-debar. Seorang dengan wajah yang tertutup telah berdiri tegak di hadapannya. "Siapa kau?" bertanya Wirodono dengan dada yang berdebaran. Tapi orang itu tidak menjawab dalam pakaian yang serba hitam. Maka orang yang berdiri tegak itu nampaknya memang menantangnya. Seorang yang bertubuh kecil namun nampaknya terlalu tangkas dan bergerak dengan cepat. "Siapa kau dan maksudmu?" bertanya Wirodono pula. Orang itu tetap tidak menjawab, tetapi tiba-tiba saja ia bergeser surut. "Tunggu," cegah Wirodono. Tapi orang itu telah melompat dinding halaman sebelah dan kemudian berlari ke dalam gelap. Wirodono menjadi berdebar-debar tanpa berpikir panjang. Maka ia pun telah menyusulnya. Wirodono telah melompati dinding halaman itu pula dan mengejar orang yang berlari ke dalam kegelapan itu. Namun agaknya Warsi memang tidak ingin melepaskan diri. Ia sengaja berlari tidak terlalu cepat meskipun ia menyusup pepohonan perdu yang tumbuh di halaman. Namun ia sengaja agar Wirodono selalu dapat mengikutinya kemana ia pergi. Bagaimana diharapkan, maka Warsi memang berhasil memancing Wirodono keluar dari pedukuhan induk. Demikian Warsi melompati dinding pedukuhan yang tidak terawasi oleh para peronda. Maka Wirodono pun telah melakukannya pula. Ia tidak mau kehilangan orang yang mencurigakan itu. Meskipun ia pun sudah menduga bahwa orang itu sengaja memancingnya. Ketika Warsi kemudian berlari menjauhi pedukuhan, Wirodono menjadi ragu-ragu. Ia memang maju beberapa puluh langkah, tetapi akhirnya ia pun berhenti. Wirodono mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa orang yang dicurigainya itu berbuat licik. Ia dapat menyiapkan sebuah jebakan yang terdiri dari beberapa orang untuk membinasakannya. Menurut dugaan Wirodono, maka yang dihadapinya itu tentu orang-orang yang ingin membalas dendam atas kematian Kolomerto dan hancurnya sekelompok pengikutnya. Tapi ternyata orang itu tidak meninggalkannya. Jika Warsi sadar bahwa Wirodono berhenti, maka ia pun telah berhenti pula. Dan bahkan ia pun telah melangkah kembali mendekati Wirodono yang berdiri termangu-mangu. "Siapa sebenarnya engkau?" sekali lagi Wirodono bertanya. Tapi Warsi tetap tidak menjawab. Ia sadar bahwa suaranya adalah suara seorang perempuan. Karena itu maka Wirodono akan cepat menghubungkan hadirnya itu dengan kehadiran serombongan pengamen di tanah perdikannya. Meskipun ia berpakaian seorang laki-laki, tetapi suaranya akan tetap menunjukkan jenisnya. Jika saat itu ia gagal membunuh Wirodono, maka akibatnya akan parah bagi semua anggota rombongannya. Karena orang itu tidak menjawab, maka Wirodono pun berkata keras, "Kau membuat aku curiga. Marilah, kau aku tangkap untuk pemeriksaan." Orang itu masih tetap berdiri tegak, namun kemudian dengan sikapnya, orang itu memaksa Wirodono untuk bergeser mundur. Warsi pun kemudian bersikap untuk menyerang tanpa kata-kata. Namun jelas bagi Wirodono bahwa orang itu telah menantangnya untuk berkelahi. "Baik," berkata Wirodono, "aku mengerti kau ingin bertempur. Tapi katakan, apa alasanmu dan siapakah kau sebenarnya?" Tapi Warsi tidak menjawab. Ia mulai bergeser hati-hati. Bahkan tiba-tiba saja Warsi kemudian telah mulai menyerang. Wirodono masih sempat mengelak, bahkan ia masih sempat berkata, "Sebut saja apa alasanmu." Tapi Warsi tidak menghiraukannya. Dengan jarinya ia mengisyaratkan untuk bertempur seorang lawan seorang. "Apakah kau bisu?" bertanya Wirodono. Dalam keremangan malam Wirodono melihat Warsi mengangguk. "Gila," geram Wirodono. "Apa maunya orang bisu ini?"
Dengan demikian Wirodono tidak bertanya lagi meskipun ia masih juga curiga. Biasanya orang bisu itu juga tuli. Jika orang itu bisu dan tidak tuli, mungkin ada sebab-sebab tersendiri. Namun Wirodono pasti bahwa orang itu tidak tuli. Namun apapun juga orang itu, Wirodono harus menghadapinya dalam satu pertempuran. Dalam waktu yang singkat maka keduanya telah mengerahkan kemampuan mereka. Ternyata bahwa orang yang tidak dikenal itu memiliki kecepatan bergerak yang sulit untuk diimbangi. Tapi Wirodono pun mempunyai kelebihan dari lawannya. Kekuatan Wirodono agaknya lebih baik daripada lawannya, sehingga dalam benturan-benturan yang terjadi, Wirodono berhasil mendesak lawannya surut. Namun pada itu Wirodono ternyata semakin lama menjadi semakin sulit untuk mengimbangi kecepatan gerak lawannya. Bahkan kemudian terasa olehnya serangan-serangan lawannya itu mulai menyakiti tubuhnya, karena ia tidak sempat menghindari serangan-serangan yang datang semakin cepat. Wirodono menggeram menahan sakit yang mulai menjalari tubuhnya. Namun bagaimanapun juga Wirodono tidak akan menghindar dan membiarkan orang itu terlepas dari tangannya. Dengan cerdik Wirodono bergeser selangkah demi selangkah. Ia berusaha untuk mendekati gardu yang paling dekat dengan arena itu. Sehingga dengan demikian maka ia akan dapat memanggil para peronda dan bersama-sama menangkap orang itu. Tapi agaknya lawannya itu mengerti bahwa Wirodono bergeser ke arah pintu gerbang. Karena itu maka orang itu pun bertempur semakin cepat. Agaknya ia berusaha untuk mengalahkan lawannya secepatnya sebelum ia sempat berteriak dan memanggil para pengawal. Wirodono semakin lama menjadi semakin terdesak. Tapi ia masih terlalu jauh dari gerbang. Seandainya ia berteriak pun, agaknya orang-orang yang berada di gerbang tidak akan mendengarnya. Bahkan rumah-rumah yang terdekat dengan arena itu pun belum tentu akan dapat mendengar pula. Karena itu, maka untuk mengatasi kesulitan yang semakin menekan, maka Wirodono kemudian telah menarik pedangnya. Lawan Wirodono itu pun tertegun. Ia sadar bahwa ia tidak akan mudah mengatasi ilmu pedang Wirodono. Karena itu, maka Warsi pun kemudian telah mengurai sehelai rantai yang melingkari lambungnya. Wirodono tertegun melihat senjata lawannya. Senjata yang jarang dijumpainya, namun yang agaknya sulit untuk dilawan. Namun demikian, Wirodono tidak dapat mengelak, ia harus melawan, meskipun ia agak menyesal juga bahwa ia langsung mengikuti orang itu tanpa memberitahukan kepada para peronda lebih dahulu. Jenak kemudian rantai itu pun telah berputar dengan cepat. Suaranya berdesing seperti berpuluh ribu tawon yang berterbangan mengelilinginya. Jantung Wirodono menjadi berdebar-debar. Ternyata bahwa pedangnya justru telah mengundang satu kesulitan lain yang mungkin akan lebih parah. Sejenak kemudian Wirodono pun harus bertempur menghadapi lawannya yang mempergunakan senjata yang aneh. Sehelai rantai berputaran dan kadang mematuk dengan dahsyatnya. Namun seperti semula, Wirodono telah mengalami kesulitan ketika ujung rantai itu mulai menyentuh kulitnya. Maka darah pun mulai menitik dari luka. Wirodono masih berusaha untuk bergeser mendekati dinding pedukuhan dan apabila mungkin pintu gerbang yang ditunggui oleh para pengawal yang meronda. Namun agaknya usaha Wirodono akan sia-sia. Orang yang mempergunakan tutup muka itu mampu bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga.